Renungan Kefas Jumat 7 Juli 2023. Tanda kedatangan Kristus kali kedua dan tanda akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 30 berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Paruh kedua dari minggu terakhir, yaitu 3,5 tahun yang terakhir, ialah periode kesusahan besar yang belum pernah terjadi dari awal dunia dijadikan sampai sekarang. Bahkan tidak akan terjadi lagi. Kesusahan besar ini akan datang dari 3 arah, dari Allah, Antikristus, dan iblis. Akan menimpa semua penduduk bumi ini. Dalam 3,5 tahun terakhir zaman itu, yaitu pada masa kesusahan besar, paruh kedua dari minggu terakhir, pada waktu itu, patung Antikristus akan didirikan sebagai berhala di bait Allah. Tentang pemulihan Israel, Tuhan dalam Matius pasal 24 telah mewahyukan dengan jelas. Dalam ayat 32 Tuhan berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Bagi kaum beriman, pohon ara adalah tanda akhir zaman." Dalam Matius pasal 21 ayat 19, Tuhan Yesus terakhir kali ke Yerusalem karena tidak mendapatkan buah dari pohon ara, lalu mengutuknya. Pohon ara adalah lambang negara Israel, karena Israel tegar tengkuk, tidak menghasilkan buah yang bisa memuaskan Allah, lalu dibuang oleh Allah. Tetapi Alkitab menubuatkan pohon ara yang dikutuk ini pada suatu hari akan bertunas. Dalam Matius pasal 24 ayat 15, ruang kudus, tempat patung Antikristus didirikan, mengacu kepada ruang kudus dalam bait suci. Karena itu, pertama bait suci harus dibangun kembali. Kemudian umat Israel baru bisa menyembah Allah dan mempersembahkan kurban kepadanya. Barulah Antikristus bisa mendirikan patungnya. Israel telah mendapatkan kembali Yerusalem dan dengan aktif membuat persiapan bagi pembangunan kembali bait. Semua bahan yang diperlukan untuk membangun kembali bait suci dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk korban-korban telah dipersiapkan menurut apa yang tercatat dalam Alkitab. Sekarang mereka menunggu waktu yang tepat untuk merampungkan pembangunan kembali bait suci. Matius pasal 24 ayat 40-41 mengatakan, "Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Ini menunjukkan ketika orang-orang dunia berkecimpungan dalam benda-benda materi. Tidak ada perasaan terhadap penghakiman yang akan datang. Beberapa kaum beriman yang sadar dan berjaga-jaga akan diambil. Karena itu, kita seharusnya memperhatikan diri kita, supaya hati kita tidak dibebani
oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, sehingga kita tidak bisa terangkat, bahkan menjadi seperti istri Lot. Terang hari ini, Alkitab menubuatkan pohon ara, negara Israel, yang dikutuk ini pada suatu hari akan bertunas dipulihkan. Sebelum kesusahan besar, para pemenang akan terangkat, meninggalkan mayoritas kaum beriman yang belum matang. Mereka di bumi akan melewati kesusahan besar. Doa hari ini, berdoa untuk situasi dunia hari ini, agar orang-orang tidak terlena dengan tipu muslihat iblis, namun bisa menjadi orang yang berjaga-jaga dalam kedatangannya.